Pengungkapan kasus kematian Brigadir Yosua di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo juga terus bergulir dan yang terbaru Verdi Sambo sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dan fakta-fakta terhadap kasus ini terkuaknya ini sangat dinanti oleh publik. Kita sudah terhubung dengan Ketua Komnas HAM Republik Indonesia Ahmad Taufan Damanik. Selamat malam Pak Taufan. Selamat malam. Pak Taufan, ini yang terbaru kita sama-sama tadi sudah mendengarkan bahwa Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit sudah mengumumkan atau menetapkan, menyatakan bahwa Verdi Sambo sebagai tersangka atas kematian Brigadir Yosua. Bagaimana kemudian pandangan Komnas HAM terkait dengan hal ini? Saya harus tanyakan itu terlebih dahulu. Ya, kami tetap mendukung satu proses penegakan hukum yang seterang-terangnya ya. Jadi artinya begini, yang salah ya salah gitu. Itu kan komitmen kita sejak awal dan komitmen kita bersama juga dengan Pak Wakapolri sebagai penanggung jawab dan Pak Irwasum dulu sebagai ketua tim, juga dengan Pak Mahfud sebagai wakili pemerintah. Itu yang kita mau. Dan dari awal memang agak kesulitan ya, sama dengan penyidik juga mengalami kesulitan karena seperti kita katakan banyak hal yang ganjil ya, sejak awal dirilis, kemudian keterangan satu dengan lain tidak sinkron. Nah, meskipun memang kita harus secara hati-hati, sama dengan Baradae di penjelasan pertama kan pada kami mengatakan seperti ini begitu ya, tembak-menembak katanya kan gitu. Tapi kan banyak yang tidak sinkron. Ya oke, kita dengarkan dulu, tapi kita kejar lagi misalnya untuk CCTV-nya kemudian bermasalah. Alat komunikasinya bahkan sampai hari ini juga belum sepenuhnya bisa dikumpulkan karena ada beberapa yang tidak diketahui keberadaannya gitu. Iya. Masuk dalam hal ini saudara Joshua gitu. Jadi itu memang sejak awal mengindikasikan memang ada langkah-langkah yang sistematis untuk mengaburkan masalah ini, menghilangkan jejak lah gitu ya, sehingga akan kesulitan untuk mengungkapnya. Tapi dengan kerja keras semua pihak akhirnya terbuka gitu. Iya, apa yang kemudian sempat diungkap oleh Komnas HAM sebelumnya dan yang baru saja Pak Taufan sampaikan ini sejalan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kapolri ya, bahwa ada upaya untuk menghilangkan barang bukti, merekayasa fakta yang ada, mengaburkan fakta-fakta yang ada sehingga akhirnya ke proses menghalang-halangi proses penyidikan begitu ya, penyidikan yang ada sehingga penanganannya menjadi lambat. Kalau membahas terkait dengan hal ini, Komnas HAM hasil temuannya seperti apa sejauh ini, Pak? Ya, pertama sudah saya angkat sejak minggu lalu bahkan sebelumnya kan soal CCTV yang saya katakan. Saya nggak punya banyak berapa hal indikasi gitu, tapi saya munculkan satu hal misalnya, pada itu yang membuat orang heboh. Ini CCTV-nya mana? Kalau rusak, kenapa rusak? Keterangan satu dengan lain itu nggak sinkron, ya. Makanya saya katakan ini pasti ada sesuatu yang aneh di sini. Dan terus ditindaklanjuti oleh tim sus dan timnya Irsus itu, dan benar kan? Itu beberapa hari lalu Pak Kapolri menyampaikan bahwa ada langkah-langkah yang sistematis untuk menghilangkan CCTV. Kenapa? Karena itu akan memberikan semakin terangnya peristiwa. Jadi tidak lagi bergantung pada keterangan beberapa orang saja di situ, gitu. Kan tadi saya katakan tembak-menembak itu keterangan siapa? Keterangan Baradae. Ricky aja nggak lihat sesungguhnya seperti apa, kayak gitu kan? Nah kalau cuma begini yang ada, ini kan akan kesulitan. Nah tetapi kalau misalnya alat bukti pendukung lain termasuk CCTV dan alat komunikasi ditemukan, dia berbeda. Nah sekarang dikejar itu oleh penyidik dan dapat misalnya, sehingga kemudian keterangan yang tadinya seperti yang disampaikan di awal di Komnas HAM kan berubah. Ya. Karena Baradae menyadari bahwa kalau dia mempertahankan keterangan itu, dia justru akan terjebak menjadi pelaku tunggal. Yang saya katakan beberapa hari lalu, saya nggak bisa menerima, ya batin saya tidak bisa menerima, karena waktu saya berbicara sama dia, saya punya feeling gitu, punya perasaan bahwa anak semuda ini apa punya kemampuan dan punya motif untuk melakukan tindakan pembunuhan seperti ini. Rasanya sih tidak, walaupun kemudian dia buat keterangan, ya tentu semua keterangan orang yang kita mintai keterangan ya harus kita catat kan, tetapi bukan berarti keterangan itu kita lantas percaya, saya katakan. Kita cari lagi. Nah banyak hal-hal yang tidak sinkron. Termasuk tadi ada indikasi-indikasi ya di dalam jejak komunikasi itu yang memang
mengindikasikan ada langkah-langkah untuk membangun satu skenario untuk kemudian itulah yang akan dikatakan begitu. Oke. Nah sekarang mereka kembali menyatakan berbeda dengan apa yang sudah yang dalam bahasa lainnya diasup ke kepala mereka itu. Saya kira itu yang mengubah keadaan ini menjadi lebih terang sekarang. Dan harapannya bisa segera terungkap ya fakta-fakta yang sebenarnya terjadi itu seperti apa. Tapi Pak Taufan tadi bicara soal motif, ini menjadi satu hal yang juga dipertanyakan oleh sejumlah pihak. Apakah Komnas HAM dalam hal ini sudah mengetahui apa motif yang kemudian kalau kita dengar tadi pernyataan dari Kapolri, tindakan yang dilakukan Baradae kepada Brigadir Yosua ini diperintahkan oleh Verdi Sambo. Nah, apakah kemudian Komnas HAM sudah tahu jawabannya apa sih motifnya sebenarnya hingga ada perintah tersebut untuk dilakukan oleh atau dieksekusi langsung oleh Baradae? Yang sekarang sudah muncul di permukaan kan spekulasi ya soal apakah adanya kekerasan seksual itu atau hal-hal lain. Tetapi sekali lagi memang ini tidak mudah, saya bilang berkali-kali. Orang kan mau simsalabim aja, saya bilang nggak bisa. Kalau sudah berkaitan dengan isu kekerasan seksual, maka ada satu tata cara yang diatur oleh standar hak asasi manusia. Mau percaya nggak percaya dengan orang yang mengaku dia sebagai korban, hormati dia dulu. Untuk menghormati itu maka ada prosedur-prosedur tertentu termasuk misalnya asesmen dari atau perawatan dari psikologi klinis atau yang lain-lainnya. Karena itu memang jadi butuh waktu untuk mencari kebenaran apakah ini bisa menjadi motif terhadap peristiwa penembakan saudara Joshua ini, kan begitu. Ya memang sekali lagi kita harus bisa bersabar untuk itu. Jangan dalam rangka mencapai tujuan untuk mencari motif kemudian ada berapa prinsip-prinsip hak asasi manusia misalnya kita abaikan. Nggak boleh juga begitu. Penegakan hukum harus bisa berjalan sesuai dengan satu peradaban hukum yang berlandaskan pada hak asasi manusia. Tapi sempat dinyatakankah Pak oleh Baradae motifnya kira-kira apa yang membuat dia mendapatkan tugas tersebut? Oh, waktu dia ditanya dia nggak bilang itu. Dia cuma bilang saya mendengar jeritan. Karena mendengar jeritan dia turun, dia tanya, kemudian malah dia ditembak. Seperti itu aja. Oke. Ya kan berkali-kali saya katakan. Baradae itu tidak pernah menyatakan kepada kami bahwa dia menyaksikan itu. Termasuk juga saudara Ricky. Jadi satu-satunya kesaksian itu adalah di tangan Ibu PC. Tapi apakah kalau satu saksi saja berarti dia itu tidak terjadi? Belum tentu. Harus hati-hati dalam membuka masalah ini. Jadi bersabar kita untuk memenuhi kaidah-kaidahnya. Saya kira nanti akan terbuka juga. Apakah memang motif itu terkait dengan tuduhan atau dugaan kekerasan seksual. Atau mungkin ada motif lain. Tapi yang jelas sekarang sudah jelas tersangkanya. Siapa melakukan apa, siapa yang merintahkan. Nah motifnya harus dicari dan saya yakin dalam waktu dekat juga akan terbuka. Tapi sekali lagi dalam membuka itu jangan sampai kita melanggar kaedah-kaedah hak asasi manusia. Jadi dalam proses prinsip hukum, keadilan harus kita jaga. Baik, prinsip hukumnya terus berjalan tapi jangan sampai mengabaikan hak asasi manusia yang ada. Tadi Bapak sempat menyinggung terkait dengan Putri Chandrawati yang merupakan istri dari Verdi Sambo. Perkembangannya seperti apa Pak? Apakah kemudian nantinya akan ada proses pemanggilan terkait dengan hal ini? Pendampingan tadi Bapak sudah sebutkan sudah sampaikan. Karena kami mendapatkan informasi bahwa sudah ada perkembangan yang lebih positif ya. Bahkan dia sudah tampil di depan publik kan. Nah juga saya katakan kalau seandainya misalnya masih katakannya belum, ya kami tentu saja tidak bisa terus-menerus menunggu. Ada baiknya didatangkan second opinion untuk mengasesmen apakah benar masih belum bisa atau sudah. Tapi tadi kami dapat sinyal katanya insya Allah mungkin dalam minggu ini sudah bisa Komnas HAM ya melakukan permintaan keterangan itu. Terus sekali lagi ini kan dalam rangka mencari kaitan dengan motifnya nanti. Berkembang juga spekulasi di luar itu ada kaitan dengan isu-isu yang lain. Sementara Komnas HAM fokus saja kepada isu ini. Kalau nanti ada kaitan dengan isu politik dan macam-macam, saya kira itu di luar ranahnya Komnas HAM lah itu. Tapi kalau isunya masih tentang kekerasan seksual, itu masih isu hak asasi manusia dan karena itu kami menggandeng Komnas Perempuan juga untuk bisa lebih fair, bisa lebih profesional ya.
sekali lagi yang tidak kalah pentingnya, termasuk juga pernah saya katakan, saudara Baradae itu sejak awal sudah kita katakan harus melalui satu proses yang kita sebut sebagai fair trial. Prinsip fair trial itu hak asasi manusia, isu hak asasi yang penting dalam dalam perkembangan hukum hak asasi manusia. Jangan sampai ada orang ya mengalami hukuman yang tidak semestinya, ya, atau yang tidak lakukan, atau melebihi proporsinya gitu. Ya. Itu kan harus dijaga. Tugas Komnas salah satunya itu, selain mengawasi prosedur-prosedur yang dilakukan, tahapan-tahapan dilakukan, apakah sudah sesuai dengan SOP, sudah sesuai dengan standar asasi. Sebab Komnas dengan polisi itu ada MOU. Saya tanda tangan tuh dengan Pak Listio. Makanya tadi Pak Listio kan juga menyebut kerjasama itu ya. Betul. Tidak boleh ada penyiksaan, tidak boleh ada kekerasan dan macam-macam di dalam proses penegakan hukum. Ya, Pak Kita harus Taufan. bisa menegakkan hukum dengan seadil-adilnya dan penuh dengan tanggung jawab berdasarkan prinsip-prinsip. Ya, hak tidak asasi melanggar manusia. hak asasi manusia ya. Pak Taufan, Komnas HAM ini menyatakan ada satu kejadian, rangkaian kejadian di Magelang yang menjadi satu hal krusial dalam upaya membongkar atau menguak kotak Pandora dari kematian Brigadir Yosua ini. Boleh dielaborasi sedikit Pak terkait dengan hal itu? Sebetulnya itu sudah disampaikan oleh Vera dan keluarganya, juga oleh banyak pihak, termasuk pengacara kan. Komnas juga sudah menyebutkan itu bahwa dalam percakapan sebelumnya memang katanya ada ancaman kan gitu terhadap saudara Joshua dari istilahnya apa itu squad dan macam-macam lah ya. Kami sejak awal sudah menerima itu jauh sebelumnya, tapi kami kan berhati-hati. Bisa jadi percakapan ini ada fakta pendukungnya, tapi bisa jadi ini adalah perbincangan di antara dua orang yang sangat dekat batinnya dengan mungkin makna lain kan begitu. Tapi kita telusurin. Nah, sekarang dengan kejadian yang terkait dengan di peristiwa di tempat kejadian perkara ini di rumah dinas ini, berarti peristiwa Magelang itu memang ada maknanya gitu, ada kaitannya. Baik. Makanya dikenakan pasal 340 itu oleh penyidik itu. Iya, pembunuhan berencana ya Jadi Pak bukan ya. peristiwa yang serta-merta terjadi di tempat perkara kan? Ya, baik. Dan Ya, Brigadir Ricky. penyiapan sebelumnya yang Ya. tadi mungkin itu berkait. Mungkin ya, masih belum pasti juga. Terus mungkin didalami itu ya, Pak berkait ya? dengan informasi yang didapatkan oleh Vera ketika dia bertelepon kepada almarhum satu malam. Jadi sekitar tanggal 7 malam. Baik. Pak Taufan, sebelum mengakhiri perbincangan kita atau dialog kita malam hari ini, rencananya Komnas HAM ini pada Kamis depan akan memeriksa Verdi Sambo. Boleh disampaikan secara singkat apa materi yang secara khusus akan didalami? Ya, tentu kalau materinya kita nggak bisa sampaikan ya. Sekarang kita sudah koordinasi, mudah-mudahan nanti tidak ada halangan teknis. Jangan juga nanti misalnya diasumsikan ada halangan yang substantif, enggak. Kami hampir tiap hari WA dengan Pak Agung ya. Tapi kadang-kadang kan misalnya kayak tadi harusnya jam sekian datang, petugasnya belum selesai maka dia undur ke siang. Itu teknis ya. Oke. Tiba-tiba juga mereka harus kembali lagi ke markasnya karena melakukan penyidikan, kita persilahkan, tapi bahan-bahan ditinggalkan, maka diselesaikan lagi agak sore. Itu alasan apa ya, masalah-masalah teknis lah. Tetapi selama ini menurut saya bukan tidak ada sama sekali, sedikit sekali kendala-kendala itu. Dan kalau ada kendala-kendala, biasanya juga saya akan mendiskusikannya dengan atasan mereka, dalam hal ini Pak Mahfud yang juga selalu berkoordinasi dengan kami. Baik, kita akan tunggu pastinya nanti bagaimana kemudian perkembangan dari kasus ini yang juga menyita perhatian publik. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Komnas HAM Republik Indonesia Pak Ahmad Taufan Damanik. Nanti kalau ada fakta baru lagi kita dialog lagi ya Pak ya, pasti dengan CNN Indonesia Connected. Kami tunggu ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak. Selamat kembali bertugas, sehat selalu Bapak.